Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung membuat video ini untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah pendidikan IPS dengan dosen pengampu Naila Riza Umami MPD. Oke, saya Rogi Sri Afinola. Di sini saya akan memandu presentasi pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum membahas lebih lanjut materi ini, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Rogi Sri Afinola dengan MPM 21187203114. Kemudian ada Lia Wulandari dengan MPM 21187203066. Erma Yuliana Aina Surur dengan MPM 21187203077. Widyawati Muktini Wicak dengan MPM 21187203109. Dan yang terakhir ada Desi Ratnanda Fitri dengan MPM 21187203117. Kami dari kelompok 8 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerjasama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja presentasi dari kami. Pengertian penilaian otentik. 1. Penilaian atau asesmen adalah suatu kegiatan untuk melakukan prosedur pengukuran atau kuantitatif melalui pengujian, pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasian informasi secara langsung atau tidak langsung tentang peserta didik atau program. 2. Penilaian authentic assessment atau otentik merupakan suatu bentuk penilaian yang mengukur kinerja nyata siswa. Menurut pendapat beberapa ahli, penilaian otentik kurikulum 2013 dapat disimpulkan bahwa penilaian otentik menekankan pada proses dan hasil belajar yang menggambarkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik selama maupun setelah proses kegiatan belajar mengajar. Relevansi penilaian otentik dengan kurikulum 2013. Penilaian dalam kurikulum 2013 ada sedikit pergeseran, yaitu dari penilaian melalui tes, mengukur pengetahuan berdasarkan hasil saja, menuju penilaian otentik, mengukur kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Ada beberapa referensi dari penilaian otentik ini, sangat kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran. Penilaian ini mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, mulai dari mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain. Penilaian otentik juga disebut dengan penilaian responsif, yaitu penilaian yang sangat populer untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik yang memiliki ciri-ciri khusus, baik peserta didik berbakat maupun peserta didik yang kurang berbakat. Penilaian autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 karena mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik. Penilaian autentik sering dikontradiksikan dengan penilaian yang menggunakan standar tes berbasis norma, tertulis, atau membuat jawaban singkat. Penilaian ini menggabungkan kegiatan guru, siswa, motivasi, dan keterlibatan peserta didik, serta keterampilan belajar. Sering juga digambarkan sebagai penilaian tersebut perkembangan peserta didik karena fokus pada kemampuan mereka berkembang belajar tentang subjek. Penilaian otentik dan pembelajaran otentik. Penilaian otentik menurut Nur Hadi adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai. Karakteristik penilaian otentik. Nur Hadi mengemukakan bahwa karakteristik autentik assessment adalah yang pertama yaitu melihat pengalaman nyata atau involves real world experience. Yang kedua yaitu dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga yaitu mencakup penilaian pribadi atau self assessment dan refleksi yang diukur. Ciri penilaian otentik. Menurut Kunandar, yang pertama yaitu harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil ataupun produk. Yang kedua yaitu dilaksanakan selama dan sesudah pembelajaran.
Yang ketiga, menggunakan berbagai cara dan sumber. Yang keempat, tes hanya salah satu alat pengumpul data penilaian. Yang kelima, tugas yang diberi pada peserta didik mencerminkan bagian-bagian kehidupan peserta didik setiap hari. Yang keenam yaitu penilaian harus menekankan ke dalam pengetahuan dan keahlian peserta, bukan kuantitas. Pembelajaran otentik merupakan metode untuk pembelajaran yang kokoh didasar pada penelitian. Pembelajaran ini masuk dalam kategori teori belajar konstruktivisme, di mana siswa mengajukan pertanyaan dan menggambarkan pengalaman yang lalu. Singkatnya, untuk belajar harus dilakukan dengan cara dan di tempat yang relevan dengan nyata kehidupan, baik di dalam atau di luar kelas. Karakter pembelajaran otentik yang pertama yaitu belajar adalah berpusat pada tugas yang menarik bagi peserta didik. Yang kedua yaitu siswa terlibat dalam eksplorasi dan penyelidikan. Yang ketiga, belajar paling sering adalah interdisipliner. Yang keempat, belajar sangat erat hubungannya dengan dunia di luar dinding kelas. Yang kelima, siswa terlihat di dalam tugas-tugas kompleks dan order kemampuan berpikir lebih tinggi. Lalu, siswa menghasilkan produk yang bisa dibagi dengan pemirsa di luar kelas. Selanjutnya, belajar adalah siswa didorong dengan guru, orang tua, dan para ahli di luar. Pembelajaran menggunakan perancah teknik. Dan yang terakhir, siswa memiliki peluang untuk wacana sosial. Selanjutnya ada sintak atau langkah-langkah metode pembelajaran otentik. Yang pertama ada real world relevance, buat aktivitas otentik dibuat sedekat mungkin sesuai dengan profesional di dunia nyata. Kemudian ada define problem, beri tugas peserta didik untuk menyelesaikan tugas-tugas kompleks secara terbuka untuk beberapa interpretasi. Mintalah peserta didik untuk mengidentifikasi sendiri sub-sub tugas untuk dapat mengerjakan tugas utama. Nah, selanjutnya ada sustain investigation, beri kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan investigasi dalam jangka waktu yang berkelanjutan. Yang kemudian ada multiple source and perspective, berilah kesempatan kepada peserta didik untuk mencari referensi teori, perspektif praktek dari berbagai sumber dan melatih peserta didik agar dapat membedakan mana informasi yang relevan dan mana yang sebaliknya. Kemudian ada collaboration yaitu berilah kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan kolaborasi integral antara pembelajaran di kelas dengan praktiknya di dunia nyata. Selanjutnya ada kelebihan metode pembelajaran otentik. Yang pertama, siswa tidak akan merasa jenuh terhadap pembelajaran karena pembelajaran dapat terjadi di mana saja. Selanjutnya ada siswa mempunyai keterampilan yang lebih dalam menganalisis wacana sosial. Yang selanjutnya ada siswa mempunyai pengalaman belajar yang mumpuni dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian ada juga pembelajaran ini berpusat kepada siswa sehingga memungkinkan siswa untuk memahami materi secara utuh. Kelebihan dari pembelajaran otentik, ada juga kekurangan dari metode pembelajaran otentik. Apa saja? Yaitu yang pertama, pembelajaran otentik cenderung hanya dapat dilakukan kepada siswa yang memiliki taraf inteligensi di atas rata-rata, sehingga pembelajaran berjalan secara aktif. Kemudian ada juga tidak semua materi pembelajaran dapat menggunakan pembelajaran otentik karena materi yang sesuai dengan pembelajaran otentik bersifat studi sosial. Ada juga memerlukan waktu, biaya, dan tenaga ekstra dari siswa untuk melaksanakannya. Jenis-jenis penilaian otentik. Penilaian otentik menurut jenisnya ada 4 yang dikemukakan oleh Seligman sebagai berikut. Yang pertama ada penilaian kerja. Penilaian otentik sedapat mungkin melibatkan partisipasi peserta didik khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Penilaian proyek
merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Nah, selama mengerjakan proyek atau pembelajaran, peserta didik memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuannya. C. Penilaian portofolio. Penilaian portofolio berangkat dari hasil kerja peserta didik secara perorangan atau diproduksi secara berkelompok, memerlukan refleksi peserta didik dan dievaluasi berdasarkan dimensi. D. Penilaian tertulis. Tes tertulis terdiri atas memilih atau mensuplai jawaban dan uraian. Memilih jawaban terdiri atas pilihan ganda, pilihan benar salah, ya tidak, menjodohkan, dan sebab akibat. Mensuplai jawaban terdiri dari isian atau melengkapi, jawaban singkat atau pendek, dan uraian. Tes tertulis berbentuk uraian atau esai menurut peserta didik mampu mengingatkan, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintetis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari. Tes semacam ini memberikan kesempatan pada guru untuk dapat mengukur hasil belajar peserta didik pada tingkatan yang lebih tinggi atau kompleks. Prinsip-prinsip penilaian otentik. Prinsip-prinsip penilaian autentik berdasarkan penilaian autentik Permendikbud nomor 104 tahun 2014 sebagai berikut. Yang pertama, materi penilaian dikembangkan dari kurikulum. Kurikulum 2013 telah jelas menyatakan bahwa ketuntasan belajar merupakan capaian minimal dari kompetensi setiap kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik dalam kurun waktu belajar tertentu. Yang kedua, bersifat lintas muatan atau mata pelajaran. Dalam proses belajar mengajar di kelas, penilaian dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi secara holistik, yaitu penilaian untuk aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinilai secara bersamaan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 3. Berkaitan dengan kemampuan peserta didik. Penilaian autentik akan selalu mengukur kemampuan peserta didik dengan sebaik mungkin. Semua materi pelajaran telah disajikan dalam silabus yang berupa standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. 4. Berbasis kinerja peserta didik. Asesmen kinerja peserta didik digunakan untuk menguji skill dan kompetensi pada demonstrasi tertentu yang mengaplikasikan skill dan pengetahuan secara transparan dan akuntabel. Yang kelima ada memotivasi belajar peserta didik. Motivasi merupakan keadaan internal organisme yang mendorong untuk berbuat sesuatu. Jika Anda tidak memiliki motivasi, tentu Anda tidak akan melakukan sesuatu hal. Begitu juga yang terjadi pada peserta didik. Jadi, peran guru untuk selalu memberikan motivasi kepada mereka akan menjadi penyeimbang dan sekaligus dapat mengembalikan mereka ke arah yang lebih positif. Yang keenam adalah menekankan pada kegiatan dan pengalaman belajar peserta didik. Peserta didik tidak hanya sekedar datang, duduk, catat, dan pulang tanpa ada pengalaman belajar yang membekas. Guru dalam merancang pembelajaran tentunya akan bertanya dalam hati, pengalaman belajar apa yang tepat bagi peserta didiknya agar mereka dapat menguasai kompetensi yang diajarkan. 7. Memberi kebebasan kepada peserta didik untuk mengkonstruksi responnya. Mengkonstruksi ilmu pengetahuan berarti siswa dikondisikan sedemikian rupa untuk menerima pengetahuan dari gurunya. Mereka lah yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukan guru atau orang lain. Mereka yang harus bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Yang kedelapan ada menekankan keterpaduan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum 2013 merupakan pedoman pendidikan yang berbasis pada kompetensi yang mengarahkan peserta didik menjadi manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab merupakan suatu keharusan yang dikembangkan sesuai kebutuhan. Yang kesembilan, mengembangkan kemampuan berpikir divergen. Berpikir divergen merupakan usaha sungguh-sungguh dalam menjalankan mental manusia dalam penggunaan kemampuan berpikir kreatif, meliputi kelancaran, kelenturan, orisinalitas, dan elaborasi dan kolaborasi. 10. Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran.
Pembelajaran terpadu diyakini sebagai pendekatan yang berorientasi pada praktek pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Yang ke-11 ada menghendaki balikan yang segera dan terus-menerus. Pemberian umpan balik atau feedback ternyata lebih berkorelasi dengan prestasi belajar siswa. Yang ke-12 adalah menekankan konteks yang mencerminkan dunia nyata. Contextual Teaching and Learning atau CTL adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan mengubahnya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Yang ke-13 adalah terkait dengan dunia kerja. Tingginya respon, minat, motivasi, perhatian, dan ketertarikan peserta didik terhadap suatu model pembelajaran pada akhirnya akan berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Yang ke-14 ada menggunakan data yang diperoleh langsung dari dunia nyata. Pendidikan berorientasi pada pengubah pola pikir manusia. Pola pikir manusia lah yang akan mempersiapkan dirinya untuk siap bekerja di bidang manapun dan akan mempengaruhi bagaimana cara mereka bekerja. Yang terakhir adalah menggunakan berbagai cara dan instrumen. Instrumen terdapat dua bagian, yaitu tes dan non-tes. Yang termasuk kelompok tes adalah tes prestasi belajar, tes inteligensi, tes bakat, dan tes kemampuan akademik. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok non-tes adalah skala sikap, skala penilaian, pedoman observasi, pedoman wawancara, angket, pemeriksaan dokumen, dan sebagainya. Cukup sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat.